Tema pada malam hari ini adalah mengatasi ketakutan dalam memberitakan Injil. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 40 ayat 11 sampai 12. Keluaran pasal 4. Saya bacakan ya untuk saudara-saudara. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara bercermin di cermin yang bukan datar ya, kalau cermin Pangilon itu kan datar. Kalau cerminnya itu cembung, saudara dikasih Tuhan, saudara akan terlihat kurus, ya akan terlihat langsing ya atau kurus. Ya. Nah, jadi sebaliknya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara bercermin di cermin yang cekung, saudara akan terlihat gemuk. Nah, bagaimana cara memanipulasinya? Nah, seringkali kita itu kalau kita pengen langsing paling gampang memang berdiri di depan cermin cembung ya. Tetapi juga kita bisa mengakalinya dengan cara kalau saudara pengen terlihat langsing padahal saudara gemuk, itu bisa menggunakan kain bercorak, pakaian bercorak garis vertikal. Kalau garisnya vertikal itu, nah kayak saya ini malam hari ini cenderung kelihatan langsing perasaan saya. Tapi kalau saudara langsing dan pengen kelihatan gemuk itu menggunakan garis yang melintang. Nah itu cara mensiasati, jadi nanti kurus jadi kelihatan gemuk, kalau yang vertikal gemuk jadi terlihat kurus. Nah itu taktiknya. Apa ini maksudnya, saudara-saudara? Maksudnya begini, seringkali kita ini tidak menginjili, ya, seperti Musa ya, meneladani Musa. Taktiknya supaya kita tidak terlihat kalau takut, taktiknya seperti Musa. Ya, aku tidak akan mengutus engkau, ya, bicara kepada Firaun. Alasan Musa apa? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Artinya apa? Musa menampilkan dirinya orang yang cool, rendah hati. Dimanipulasi kayak tadi ya, yang kalau pakai baju garis-garis, gemuk jadi kelihatan langsing gitu ya. Musa ya gitu, intinya itu sebenarnya tidak taat, tidak mau melakukan firman Tuhan, tapi alasannya bagus. Alasannya apa? Aku ini tidak pandai bicara loh. Saya pikir orang mengakui ketidakmampuannya kan rendah hati. Tetapi di kerendahan hatian ini sebetulnya, makanya Tuhan nanti marah, saudara. Kalau saudara ikuti percakapan dengan Musa, Tuhan marah. Ya, sebetulnya kamu ini tidak taat, tidak mau nurut, tetapi kamu mencoba menutupi dengan alasan-alasan, aku ini tidak pandai bicara loh Tuhan, yang lain saja. Umpamanya, saudara saya minta mimpin doa, Bu bisa mimpin doa, aduh Pak Tri, yang lainnya saja Pak Tri. Nah itu kan mesti orang akan melihat saudara rendah hati ya. Musa ya seperti itu. Ya. Padahal sesungguhnya intinya Musa adalah, tidak mau aku melakukan perintah yang itu. Resikonya besar berhadapan dengan Firaun, penguasa besar pada waktu itu, Mesir. Aduh, sudahlah lainnya saja. Intinya kan gitu sebetulnya. Tidak mau aku berurusan kayak gitu. Nah, Marion Brando sudah berkata demikian, acting adalah keterampilan yang paling mudah.
Setiap kali kita menginginkan sesuatu dari seseorang atau kita ingin menyembunyikan sesuatu dari seseorang atau berpura-pura, kita sedang berakting. Kebanyakan orang melakukannya setiap hari. Ya. Jadi kita ini sebetulnya ketika tidak mau melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, kita dikatakan apa? Sedang berakting, dan kita semua pandai berakting. Termasuk di dalam hal tidak melakukan penginjilan. Tidak tahu acting kita apa. Ya, alasan kita apa. Nah, tetapi mari melalui kisah ini, saudara, Tuhan itu kan melihat hati ya. Masalahnya kalau kita ini berurusan dengan Tuhan, Tuhan itu melihat hati saudara, hati kita. Saudara pakai alasan apa saja percuma ya, walaupun kelihatan alasan rohani, alasan rendah hati. Ya Pak, ya ini demi kesaksian nama Tuhan toh Pak, demi kesaksian nama Kristen, ya mendingan saya tidak bersaksi, kan lebih cool, lebih menyenangkan orang. Kita dapat memakai alasan-alasan itu. Mari kita belajar mengakui, saudara-saudara, sebenarnya kita ini takut kan, ya. Entah takut karena citra diri negatif, jadi takut itu macam-macam loh saudara. Memang orang-orang yang punya citra diri negatif itu kelihatannya rendah hati ya. Padahal rendah diri, rendah diri sama rendah hati itu mirip-mirip. Kalau dilihat orang yang punya citra diri negatif itu minder itu kelihatannya rendah hati loh. Orangnya tidak mau tampil, padahal minder itu tidak bagus. Rinder itu artinya dia memiliki citra diri negatif. Citra diri negatif itu, apakah itu bertentangan dengan Tuhan? Ya pasti. Karena apa? Saudara merasa diri saudara tidak berharga. Padahal saudara ditebus dengan darah yang mahal. Siapapun kita ditebus dengan darah sama, nilai darah yang untuk menebus kita ini darah Yesus Kristus yang mahal. Yang kedua, saudara dan saya diciptakan segambar dengan Allah. Makanya ketika orang membunuh manusia yang lain, itu dia menghancurkan gambar Allah. Makanya Allah murka. Begitu. Ya, oleh karena itu sebetulnya citra diri negatif itu kelihatannya baik tapi tidak bagus. Nah makanya kalau saudara kita ini sebetulnya minder, nah itu lebih baik kita belajar dulu tentang memiliki citra diri positif ya. Ini pelajarannya Elva ya, anak SMA agama Kristen, pelajaran kelima kelihatan. Pelajaran kelima adalah memiliki citra diri yang positif. Ya, memiliki citra diri yang positif. Frank Bacon, saudara-saudara, seorang filsuf, negarawan, penulis Inggris, dan Duke of Wellington, itu Perdana Menteri Inggris, lalu Franklin D. Roosevelt, mantan Presiden Amerika, pernah menjadi Presiden Amerika, mengatakan hal yang sama ya. Seputar ini, kutipannya tak ambil satu saja, yang mungkin sama, tapi kutipan 3 tokoh besar ini, berkata sama, tidak ada yang begitu mengerikan kecuali ketakutan itu sendiri. Nah, ini lepas ketakutan kita karena citra diri, karena kita minder, atau karena kita memang benar-benar takut. Ya, kadang-kadang tidak minder tapi benar-benar takut. Ya, tapi tokoh-tokoh besar ini, saudara, pahlawan-pahlawan besar, filsuf sama saja, saudara, berkata tidak ada yang begitu mengerikan kecuali apa? Ketakutan itu sendiri. Yang paling menakutkan yang harus kita takuti apa? Ketakutan itu sendiri. Ya, karena apa? Ketakutan itu melumpuhkan. Ketakutan itu membuat orang tidak berdaya. Ketakutan membuat orang kalah sebelum berperang. Durung bertempur, belum berusaha sudah nyerah. Ketakutan membuat orang menderita, tertekan, membayangkan padahal hanya takut apa bayangannya. Wah, aku nanti kalau bersaksi ditolak orang, menyakiti hati orang. Itulah bayangan saudara. Pernah enggak membayangkan orang? Saya kan pernah bersaksi saudara, ketika masuk ke rumah orang yang gede-gede itu, waduh salah orang. Saya sudah mikir, salah orang ini, salah tempat saya masuk. Aduh. Tapi saya harus bersaksi, ya sudah saya bersaksi. Loh enggak nyangka loh saudara. Ketika ditantang terima Yesus, nangis, guguk kayak anak kecil. Nangis ketika tangannya, saya minta percaya Yesus mau menumpangkan tangannya, saya tumpangi tangannya dari Alkitab ini, Alkitab kecil ini biasanya saya disaku gini ya.
Di kemana-mana kalau Bapak memang percaya Yesus, tumpangkan tangan Bapak di atas Alkitab, dia numpangkan, terus tangannya tak tumpangi, tirukan doa saya. Ketika menirukan doa itu nangis, orang gubedi itu. Nggak bayangkan tuh saudara. Seringkali yang kita bayangkan itu hal-hal yang mengerikan. Kemarin Bu Christine sempat bersaksi ya, wah ternyata setelah penginjilan ini betul-betul sukacita. Nah, padahal kita selama ini, entah responnya orang seperti apa saya tidak tahu, tetapi Bu Christine setelah melakukan itu, dampaknya sukacita. Padahal sebelum kita bersaksi mungkin kita membayangkannya, wah ngeri nanti biaya nek ditolak, bagaimana nek menyakiti ya, nanti itulah bayangan-bayangan kita. Seringkali ketakutan itu hanya ditakuti bayangan kita sendiri. Realitasnya tidak seperti itu. Edmund Burke adalah seorang negarawan Irlandia, penulis, ahli pidato, ahli filsafat ya. Dia berkata demikian sudah, tidak ada hasrat sangat efektif yang merampas pikiran dari semua kekuatan. Jadi, merampas semua kekuatan untuk bertindak dan berpikir selain ketakutan. Ketakutan itu saudara menyebabkan merampas kekuatan saudara. Wis nek orang sudah takut itu sudah tidak bisa apa-apa, ngewel. Kalau sudah ngewel ngoplok ya sudah deprok. Takut. Ya. Tapi paling tidak malam hari ini kita mengakui ya kalau kita memang takut, ya kita akui aja takut. Ya. Karena awal yang bagus itu mengakui. Robert Schuller, pendeta yang sering mengisi siaran TV berkata, kalau Anda mendengarkan rasa takut Anda, kalau Anda mendengarkan rasa takut Anda akan mati tanpa mengetahui betapa Anda bisa menjadi orang besar. Ya, kalau kita mendengarkan rasa takut kita, kata pendeta Robert Schuller ini saudara tidak akan bisa menjadi orang besar. Padahal kemungkinan besar saudara akan menjadi orang yang besar, berprestasi. Tapi karena takut, ya sudah, tidak berbuat apa-apa. Ya jadi bagi orang penakut, saudara, ini pengalaman saya sendiri waktu masih penakut, hari ini juga penakut. Bedanya sekarang berusaha mengatasi rasa takut, dulu enggak ya. Ketika rasa takut ya ngoplok. Pernah enggak saudara ngalami ya, kaca saudara diketuk jam 1:30 malam, ding ding ding, ding 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 ding. Waduh, setengah dua malam, ding 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 ding. Waduh, wah sopo iki tak buka jendelanya, wajah mengerikan. Itu bayangan saya saudara. Tapi saya itu orang penasaran, ding 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 ding. Nah setelah saya besar, setelah mahasiswa, setelah hidup sendiri, pelayanan sendiri, Inggris apa lemari mak duk 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 duk. Ya betul. Ternyata tak inguk buntut cecak. Sebenarnya buntut cecak, tapi saya sudah bayangkan apa ini nanti tak buka wajahnya mengerikan. Padahal enggak. Itu kan makanya takut itu takut apa? Takut bayangannya sendiri. Ya. Takut bayangannya sendiri. Tapi kalau orang yang berani, saudara-saudara, orang yang pemberani itu saudara kadang-kadang bahkan katanya pocong muncul beneran aja enggak peduli. Halah, kowe iki lho rupa elek karo ngetok migro. Malah ngono, nek dasar wong berani. Weruh penampakan benerannya enggak takut kalau memang pemberani, saudara. Nah, makanya oleh karena itu yang penting itu sebetulnya tadi sudah saya singgung ya, semua itu punya rasa takut, semua. Termasuk saya, tadi saya kan bilang. Dulu saya penakut, sekarang iya. Tapi bedanya sekarang saya mengatasi rasa takut saya. Nah, pernah saya singgung ya, pemberani itu bukan tidak punya rasa takut. Pemberani itu adalah orang yang berusaha mengatasi ketakutannya. Supaya dia tidak di area ketakutan terus. Ya. Keluar berani melangkah. Sekarang kita belajar bagaimana kita mengatasi rasa takut, tetapi menurut nats yang kita baca tadi berdasarkan kisah Musa. Kita melihat prinsip yang pertama adalah mengingat kuasa Tuhan. Ketika saudara takut seperti Musa harus berhadapan dengan Firaun untuk membebaskan. Kan prinsipnya sama ya. Musa diminta membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kita juga diperintah untuk membebaskan orang dari cengkeraman dosa.
Sama sebenarnya. Kita sama Musa itu sama. Makanya kisah ini tepat sekali. Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya ketika Musa berkata, ya aku tidak pandai bicara loh Tuhan, mending orang lain saja. Sebab aku itu orang berat mulut, berat lidah. Tidak pintar ngomong saya ini. Ayat 11 Tuhan menjawab apa? Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Ya, jadi pertama nek kamu mengeluh lidahmu, itu berarti terus Tuhan berkata, aku itu berkuasa, yang lidahmu yang menciptakan aku. Kalau aku menyuruh kamu berbicara, berarti aku entah kamu tidak bisa ngomong, entah kamu bisu, aku akan membuat tidak bisu karena aku memerintahkan. Ya, seringkali kan Tuhan Yesus gitu ya, orang lumpuh malah berdirilah, berjalanlah. Loh, saya ini lumpuh, berdirilah, berjalanlah. Kalau yang bicara Tuhan itu berarti kalau dia sudah berkata gitu, saudara kan dibikin bisa berdiri dan bisa berjalan. Karena yang bicara itu siapa? Tuhan. Ya. Oleh karena itu di dalam penginjilan itu pertama bagaimana cara mengatasi rasa takut, saudara terus fokus kepada kuasa Tuhan. Mengingat kuasa Tuhan. Ya. Jadi penginjilan itu bukan karena hebat kita. Seperti pelayanan maupun penginjilan sama saja saudara. Bukan karena hebat saudara dan saya. Tapi ini dikerjakan berdasarkan kehebatan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri anak-anaknya. Tadi pagi saya bersaksi dengan Bu ini di jalan ya, saya ceritakan sebetulnya kunci menumbuhkan gereja selama ini. Saya menurut pengalaman saya itu doa. Saya pernah di gereja yang pos PI 2 orang. 3 bulan bertumbuh jadi 15 orang, betul-betul baru sudah. 2 orang, 3 bulan jadi 15. Kuncinya apa? Saya tidak mengandalkan kepintaran saya, saudara. Kepintaran saya belum pintar, waktu itu masih mahasiswa kuliah. Mahasiswa baru saja duduk, baru kuliah teologi belum belajar tuntas. Karena artinya kalau secara logika, secara keilmuan banyak saya tidak paham. Tapi 3 bulan berkembang jadi 15 orang. Mengagumkan. Logo IMO itu saya pegang, datang semua 26, datang semua. Ya, doanya kenceng saudara-saudara, tuh 70 tuh gerejanya udah penuh, sudah tidak kuat. Makanya terus kita berdoa untuk tanah di sebelahnya yang 1.800 meter persegi itu. Ya. Karena ketika kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan, ya kayak lagu yang sering kita, dia buka jalan, itu bukan hanya untuk persoalan, termasuk di dalam hal kesaksian, penginjilan. Makanya gereja kita sedang merencanakan, saya Pak Eko sedang merencanakan nanti kapan memang masih masalahnya doa Rebo aja yang disampaikan Mas Enggar kemarin waktu WL ya, yang datang masih sedikit. Nah bagaimana kalau nanti doa malam umpamanya, apakah ada yang datang gitu. Kita sedang memikirkan itu. Tapi sebenarnya kuncinya di situ. Kuncinya semua di situ, saudara-saudara. Ya. Di dalam doa. Nah, kalau mengandalkan kita, sehebat saya pun sekarang sudah pendeta sing wis dianggap senior meh pensiun ya, karena 6 tahun lagi pensiunnya berarti wis senior. Dalam pepatah Jawa, saudara, walaupun sudah dianggap senior, ngidak telek lho ora melenyek. Artinya apa saudara? Itu pepatah Jawa ya. Wong Jawa nek ngelokke jeru. Kowe iki lho ngidak telek ora melenyek. Artinya apa saudara? Enteng banget. Bener saudara-saudara. Telek itu kan sudah empuk ya. Itu ditidaknya enggak melenyek. Artinya betapa enggak berbobotnya kita. Ya. Betapa enggak berbobotnya kita. Ya memang betul saudara. Nah makanya kalau kita melihat diri kita, ya itu tadi saudara akan ketakutan karena tugas menobatkan orang itu kayak dipikir apa memberitakan Injil itu kayak marketing ya, sales. Ya.
Kalau sales masih mendingan ya, umpamanya saudara jualan bedak, minyak wangi, orang masih butuh gitu loh. Kadang butuh minyak wangi, butuh bedak, ya, butuh kompor. Nah kalau yang kita tawarkan ini soal keyakinan terdalam loh, kan makanya kan kita ngeri. Makanya itu yang membuat orang terima Yesus itu bukan kita, bukan kepintaranmu kayak firman Tuhan tadi yang dikatakan di situ. Makanya di dalam ayat 12 dikatakan oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Ini jadi urusan penginjilan itu bukan kamu. Intinya gitu loh Tuhan ini seandainya Tuhan yang bicara pada kita, ini bukan kamu, ini aku. Bukan lagi kepintaranmu, tetapi ini kuasaku. Makanya tadi cara pertama apa? Saudara fokus pada kuasa Tuhan. Karena ketika nanti saudara dan saya mulai buka mulut Tuhan yang akan terus menginspirasi kata-kata dalam diri saudara. Soal orang itu tidak mau terima Yesus tidak masalah. Karena nanti kesaksian saudara akan dijadikan pedoman untuk penghakiman terakhir. Karena banyak penghakiman terakhir nanti orang tidak bisa berkata, aku belum pernah mendengar siapa Yesus kok Tuhan. Sekarang kau akan menghukum aku. Enggak. Kamu sudah mendengar kesaksian. Ya yang kalau Bu Christine kesaksian, Bu Christine pernah bersaksi. Minggu lalu tanggal sekian, umpamanya seperti itu. Itu dipakai nanti kesaksian saudara. Untuk menghakimi orang-orang yang menolak. Kita memang lemah ya. Kita ngidak telek orang melenyek. Tapi kalau Tuhan saudara-saudaraku nyebul jagat dadi awu. Ndak usah tidak. Ya, cuma ditiup tidak hanya jagat dunia kita ya, jagat besar alam semesta ini hancur berantakan. Makanya ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ini masalah kekuatan Tuhan. Will Metzger yang bukunya sering saya kutip, buku yang berjudul Beritakan Kebenaran, dia menulis demikian saudara. Anda tidak lebih baik ataupun lebih jelek dari mereka, dari orang-orang di luar maksudnya. Anda hanya seorang pendosa yang diselamatkan oleh anugerah. Bagaimana dengan ketidaktahuan dan keraguan-raguan Anda sendiri? Allah yang Maha Kuasa mengetahui semua ini. Tidakkah Anda menyadari bahwa iya Tuhan akan memberikan kata-kata dalam mulut Anda dan mengajar Anda untuk percaya? Will Metzger ini saudara ketika memotivasi kita menginjili, dia berkata, siapa Anda, siapa saya, siapa saudara? Kita ini pendosa, seperti orang-orang di luar sana. Makanya tugas ini diberikan bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya bakat, bukan karena kita pandai berdebat. Bukan, saudara dan saya bagi Will Metzger sama, pendosa. Orang di sana berdosa, kita berdosa. Hanya anugerah itu sudah lebih dulu diberikan kepada kita. Sehingga kita menjadi anak-anaknya. Demikian pula pada saat saudara bersaksi itu, saudara ini bukan saudara. Kalau tadi saudara diubah karena anugerah, nanti ketika saudara berhubungan dengan orang di luar, dia pun akan melengkapi seperti saudara diberi anugerah, saudara juga akan diberi pimpinan oleh Tuhan. Allah tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa yang lemah, namun penginjilan bukan berdasar pada kehebatan, namun pada kehebatan Tuhan. Injil tidak bercerita tentang kehebatan kita, makanya saudara-saudara. Ya, makanya kalau di YouTube banyak kesaksian bahwa setelah ikut Yesus saya sukses, saya ini itu sudah bertentangan dengan Injil, pemberitaan Injil saudara. Karena pemberitaan Injil itu memberitakan Yesus yang hebat. Hebatnya Yesus apa? Dia datang ke dunia itu hebat pertama. Jadi manusia seperti kita itu hebat yang pertama. Mati, rela menderita mati, itu hebat kedua. Rela mati, bangkit hebat ketiga. Makanya penginjilan itu tentang kehebatan Yesus, bukan kehebatan saya dan saudara. Ya. Dr. Sefri Lumintang, saudara, di dalam buku Misi Kontemporer, dia menulis demikian, saudara. Jangkauan kekuasaannya sebagai raja masa kini adalah seluruh dunia. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11, Mazmur 103 ayat 19. Mengawasi seluruh dunia, Mazmur 33 ayat 13. Kemuliaan kekuasaannya digambarkan dengan adanya makhluk surgawi yang mengelilingi
dan melayani Dia. 1 Raja-Raja 22. Kekuasaannya sebagai raja mengontrol segala sesuatu melampaui batas ruang dan waktu. Pemerintahannya terikat pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tidak terikat pada satu lokasi atau satu kondisi tertentu yang ada di dalam dunia. Dengan kata lain, tidak ada yang mutlak selain Dia. Dan tidak ada yang menyebabkan kekuasaannya apalagi mempengaruhi pemerintahannya. Kekuasaannya sebagai raja adalah bersumber dari pemerintahannya. Kekuasaannya sebagai ada bersumber dari dirinya sendiri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini diperintahkan oleh Tuhan yang memiliki otoritas di seluruh alam semesta ini, saudara, tidak terbatas dulu saja. Dulu, sekarang, dan yang akan datang, Dia berdaulat penuh. Nah, oleh karena itu kita tidak takut, tidak usah takut. Tongkat raja-raja dunia hanyalah, kalau kita bandingkan dengan kekuasaan Tuhan, otoritas Tuhan, raja-raja, presiden Amerika itu presiden yang Rusia, Amerika, Cina itu mungkin dianggap negara-negara besar ya. Presiden-presidennya dianggap tongkat kepemimpinannya itu kuasa, hebat. Tapi di hadapan dibandingkan Tuhan, saya membayangkan tongkat mereka itu sehebat apapun negara di dunia itu seperti kembang tebu kelitik. Mereka menyebut tongkatnya itu tongkat kelitik. Kalau tongkat kekuasaan Yesus, saudara, gadamu dan tongkatmu, ini mengerikan sekali, saudara. Bumi disentuh aja hancur. Ya, jadi intinya, saudara, kita tidak perlu takut dengan penginjilan karena ya yang kita layani, yang kita taati itu, ya adalah Tuhan yang berdaulat, kekuasaannya hebat banget, hebat banget. Ya. Sekali lagi kalau saudara nanti mulai masuk di dalam dunia penginjilan, saudara akan banyak mengalami mujizat ya, pasti akan mengalami mujizat. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tidak takut memberitakan Injil? Yang kedua adalah mengingat bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Yang ditakutkan kan masalah lidah, tidak bisa ngomong toh. Tuhan berkata, aku akan menyertai lidahmu. Kalau di dalam Matius 28, ya, ketahuilah aku akan menyertai kamu. Itu dalam konteks sama ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ya, jadi janji Tuhan itu tidak hanya kekuasaannya itu akan dilimpahkan memimpin saudara ketika saudara bersaksi. Yang kedua, Dia akan berada di sisi saudara. Saudara ketika mulai bercerita tentang Yesus, saudara dalam kondisi apa? Di backup kekuatan surga. Ya, di backup kekuatan surga. Dr. Sefri Lumintang ya berkata seperti ini, saudara, di dalam buku Misi Kontemporer tadi ya. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk mewujudkan kemenangan besar dan akhir atas segala sesuatu, kontras dengan kedatangannya yang pertama, Natal maksudnya. Ia datang dalam kerendahan. R.B. Kuiper menulis, kemenangan Tuhan ya akan menjadi kemenangan dalam penginjilan, seperti yang terungkap bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kristus yang memiliki segala kuasa di bumi dan di surga menjamin efektivitas pelaksanaan tugas oleh gerejanya. Gerejanya siapa? Saya dan saudara. Jadi Yesus itu ketika hari Natal, saudara lahir melihat dia di kandang. Ya. Tapi Yesus datang kedua nanti, dia tidak akan seperti itu lagi loh, saudara. Kedatangannya dengan segenap kekuatan, segenap kemuliaannya.
Benar-benar nanti orang-orang yang tidak menerima Yesus ngoplok melihat kalau Yesus sudah datang. Ya sekarang orang masih bercanda ya. Yesus yang lahir itu siapa bidannya? Yesus kok Allah kok jadi manusia? Saifuddin jawabnya santai ya. Saifuddin itu dulu yang orang Muslim sekarang jadi Kristen itu. Pengacaranya MKC itu maksudnya. Jawabnya, ya suka-suka Tuhan lah, wong dia Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia berarti dia bukan Tuhan. Gitu ya, kalau mau gampang-gampang. Kalau dia tidak bisa jadi manusia, lalu masuk Tuhan tidak bisa jadi manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Gampang saja. Orang bisa sekarang berdebat ayel-ayelan tentang Yesus ya. Tapi pada saat nanti Alkitab menceritakan Yesus datang kedua kali, sangkakala ditiup, itu yang menyebabkan mimpi saya seperti itu dan saya bertobat itu kan gitu ya. Dulu saya pernah cerita ya, saya pernah bergumul, bapak saya pendeta, gembala, saya tidak mau jadi Kristen karena bapak saya, ini jangan gitu. Saya mau jadi Kristen karena saya bergumul sendiri. Saya berpuasa untuk kepada Allah yang benar. Agama apa saja kalau itu benar, walaupun pengikutnya sedikit saya akan ikut itu. Saya dulu gitu ya, berdoa puasa. Ternyata setelah doa puasa tidak terjadi apa-apa. Harapan saya ketika doa puasa itu muncul Tuhan gitu loh, tidak muncul. Saya sebenarnya menutup puasa itu dengan kecewa, kalau tidak ada apa-apa. Nah, tapi pulangnya setelah malam tidur, ternyata Tuhan jawabnya waktu tidur. Itu kisahnya begitu hidup ya. Sangkakala berbunyi itu keras banget. Keras sekali. Saya waktu masih di komplek Auri, ya, sampai semua orang keluar melihat ke langit dan terlihat Yesus di awan-awan betul-betul. Dan malaikat itu berjajar banyak sekali itu. Cahaya di langit itu bersinar terang. Lah kalau dia muncul, mestinya muncul di Indonesia kan tidak muncul di Amerika mestinya kan ya. Nah kemungkinan besar nanti ada teknologi televisi, internet. Kemungkinan kegemaran itu akan disiarkan langsung entah stasiun televisi, entah internet, entah apa media pada saatnya nanti. Live langsung ya. Jadi semua orang kan takut dan gemetar. Cahayanya langit saya pikir cemlorotnya itu melingkupi seluruh dunia. Sangkakalanya itu keras sekali sudah. Dan bapak saya diangkat jus. Kakak saya Pak Eko itu diangkat, kakak saya yang perempuan diangkat. Lah saya itu melompat tibon. Saya mencolot anjlok, terus saya teriak, wah aku celaka. Saya teriak, gitu ya. Saya bangun jatuh dari kasur mak geludak karena melompat tadi. Dan langsung jatuh dari kasur itu saya langsung berlutut, langsung menerima Yesus. Selesai pergumulan. Nah itu yang terbayang dan itu memang ternyata sesuai Alkitab ya. Alkitab berkata nanti Yesus akan berdiri di awan-awan dan para malaikatnya entah ribuan, entah jutaan malaikat berjajar. Wes kalau seperti ini orang tidak bisa mau menghina Yesus lagi, wes tidak bisa. Saudara mau takut saudara jadi nanti, ternyata Tuhan saya itu luar biasa, seluruh kekuatannya diperlihatkan pada akhir zaman. Ya jadi ketika saudara menginjili itu. Kalau pasukan Amerika saya lihat dulu waktu nyerang gitu ya, di Irak menyerbu satu lokasi, dianggap ada namanya berusaha menangkap Saddam Hussein itu, tentara bergerak itu dipantau sudah dari drone, ya, helikopter, satelit, terus dari kapal induk Amerika yang terdekat di situ sudah disiapkan sudah. Semua kekuatan diarahkan mendukung pasukan yang beberapa orang itu. Dipantau, saudara, dipantau tenan dan kekuatan akan disiapkan untuk mendukung kesuksesan. Kalau kita tidak suka perang, mungkin gambarannya orkestra. Orkestra itu biasanya ada piano, tidak hanya alat 4 alat ya, kita paling piano, drum, gitar, bass, ada biasanya biola, ada bass, ada apa lagi yang cello, flute, dan itu yang main banyak sekali, trompet, saksofon, saksofonnya ada alto, tenor, sopran, ya. Ratusan. Nah, saudara yang nyanyi, umpamanya Vando nyanyi balonku ada 5, tapi orkestra gitu ya, berarti bagus banget. Bagus banget ya suaranya, karena apa? Orkestranya yang dukung komplit.
Nyanyinya cuma biasa, balonku ada 5. Tapi dukungannya itu yang luar biasa. Saudara memberitakan Injil mungkin tidak pintar, sehingga beritanya hanya biasa saja. Tapi pendukungnya saudara-saudara itu besar sekali, karena itu janji Tuhan sendiri. Aku akan menyertai kamu. Ya. Saudara rasakan, saudara nikmati, ketika saudara mulai membuka mulut, mulai mendoakan, mendatangi, ini yang dimaksud ini mendatangi saudara-saudara bukan orang-orang Kristen loh ya, jadi penginjilan bukan orang Kristen. Tapi orang-orang yang betul-betul belum mengenal Tuhan Yesus. Ya. Betul-betul belum mengenal Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud penginjilan. Nah, ketika saudara melakukan itu, saudara akan merasakan kuasa Tuhan bekerja luar biasa.